Justru sekarang tidak jelas bagaimana governance penanganan COVID-19 itu. Apakah kita masih pakai perspektif kedaruratan kesehatan, ataukah kita masih pakai perspektif bencana nasional, ataukah kita menggunakan satuan tugas lain yang di luar dua statement darurat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan menguber mengenai PSBB ya. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan akan memberlakukan lagi PSBB secara ketat, secara total per 14 September ini. Tiba-tiba ada suara dari politisi yang mengatakan gara-gara memutuskan secara sepihak PSBB di Jakarta, sudah saatnya Anies Baswedan dinonaktifkan. Gimana perkaranya ya? Coba kita lihat. Nonaktif sama pecat sama nggak ya? Nonaktif itu bisa diaktifkan kembali. Tapi kalau dipecat enggak ya. Tapi kita lihat konteksnya nonaktif atau pecat. Berlakukan PSBB secara sepihak. Waketum Gerindra. Titik 2. Anies sudah layak dinonaktifkan. Luar biasa ya. Gerindra, partai politik yang mendukung Anies waktu pemilihan kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan PSBB total karena keadaan COVID-19 yang semakin membahayakan di wilayah Jakarta. Sehingga menurut Anies, pemberlakuan kembali PSBB tersebut sudah seharusnya dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, pemberlakuan PSBB ini tidak serta-merta mendapat nilai positif dari pihak. Salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang mengatakan bahwa Anies layak dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan kok layak? Karena memberlakukan PSBB tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dia nggak paham juga nih kayaknya. Puyono menilai Anies telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan mengumumkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies pun dinilai layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Dinonaktifkan kok layak ya. Anies sudah layak dinonaktifkan karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kamis 10 September 2020. Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi. Padahal Jokowi sendiri sudah mengatakan COVID-19 kesehatan lebih penting dari ekonomi sekarang. Sudah berubah dia. Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi, cetusnya. Karena itu menurutnya dia, ya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies. Apa hubungannya sama Prabowo? Aneh bener ya mengkritik wakil ketum Gerindra yang suruh menghadap ketum Gerindra yang akan menggantikan adalah kader Gerindra. Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi wakil gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi gubernur imbuhnya. Aneh ya. Menurutnya,
Partai Gerindra juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta mengaudit keuangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan. Semua pengeluaran Pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini, ujarnya. Ini nggak ngerti ya, yang namanya audit itu kan BPK. Audit eksternal, audit internal BPKP. Sebelumnya, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi COVID-19 lalu. Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya akan ada 11 bidang esensial akan beroperasi. Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran COVID-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Anies mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi COVID-19 sekarang ini. Yang kata Said Didu berubah, tidak konsisten. Awalnya ekonomi first, sekarang penanganan COVID-19 first, ya baguslah. Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin, ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota. Ya, sobat daerah sekalian, kadang-kadang kita harus belajar juga konsep hukum tata negara yang benar. Jangan sampai kemudian gubernur, bupati, wali kota itu diperlakukan seperti bawahannya seorang presiden, bahkan bawahannya seorang menteri. Tidak begitu. Memang kita mengenal yang namanya nasional ya dan subnasional. Jadi birokrasi nasional dipimpin oleh presiden, birokrasi subnasional dipimpin oleh gubernur level provinsi, dan kemudian bupati wali kota level kabupaten kota. Tapi kendati ada hierarki, yang jelas bupati, wali kota, gubernur bukan bawahan presiden. Jadi presiden tidak bisa memberhentikan sekonyong-konyong atau sewaktu-waktu. Sama halnya presiden tidak bisa memberhentikan ketua DPRD, atau presiden tidak bisa memberhentikan ketua DPR ya, atau anggota DPR kecuali atas prosedur yang memang sudah dilaksanakan dan beliau menandatangani sebagai kepala negara. Jadi cuma formalitas saja, bukan sebab utamanya. Jadi sobat daerah sekalian ya, seorang gubernur itu adalah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukannya sama seperti presiden, hanya memang wilayahnya lebih kecil, dalam hal ini wilayah provinsi. Sehingga kalau mau diberhentikan, bahasa nonaktif itu tidak jelas. Karena yang namanya nonaktif itu diberhentikan sementara namanya. Nah, diberhentikan sementara itu ada sebab-sebabnya, sobat daerah sekalian. Salah satu sebab diberhentikan sementara adalah yaitu kalau yang bersangkutan sudah divonis karena melakukan tindak pidana. Kalau sudah divonis, maka akan diberhentikan sementara. Kalau vonisnya berkekuatan hukum tetap, maka diberhentikan secara permanen. Itu aturannya. Tapi kalau mau diberhentikan secara tetap, ya kita bicara tentang impeachment, proses sebagaimana dialami oleh Bupati Jember ya. Makanya jangan heran Bupati Jember tidak dicalonkan satu partai pun ketika maju kembali dalam Pilkada 2020. Hanya calon independen dia. Dan sempat ngomong juga soal miliaran sewa perahu ya. Mudah-mudahan dia selamat dari cakaran partai-partai politik. Jadi kalau kita kembali pada masalah DKI ini dan daerah lain, sesungguhnya kritik terbesar saya adalah ketidakjelasan governance penanganan COVID-19 di tingkat pusat. Ketika Presiden Jokowi mengumumkan darurat kesehatan masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 2018, maka sesungguhnya leading sektornya adalah Menteri Kesehatan.
Jadi Kementerian Kesehatan, itu leading sektornya. Tapi kita tahu bahwa ketika sudah diumumkan darurat kesehatan masyarakat, diumumkan pula darurat bencana nasional. Yang leading sektornya harusnya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi dua status darurat itu sepanjang pengetahuan saya tidak dicabut. Jadi di sini saja ada dua nakoda. Ternyata nakoda ini belum lagi menyelesaikan tugasnya, ada dibikin nakoda baru lagi, yang lebih baru lagi, yaitu Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, yang ketua komitenya adalah Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Lalu pelaksana hariannya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, dan Erick Thohir membawahi dua sayap, yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Doni Monardo, Kepala BNPB, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi yang diketuai oleh Budi Gunadi Sadikin. Jadi dari sini saja sesungguhnya sudah melanggar dua undang-undang sekaligus. Undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Dua undang-undang ini masih eksis, leading sektornya harusnya kalau kesehatan masyarakat atau kekarantinaan kesehatan adalah Menteri Kesehatan, kalau darurat atau bencana nasional itu adalah Kepala BNPB. Faktanya tidak jelas. Awalnya leading sektornya itu diserahkan kepada yang namanya gugus tugas penanganan COVID. Memang di situ ada Kepala BNPB Doni Monardo. Tapi gugus tugas sendiri adalah institusi lain sesungguhnya. Karena yang direfer kalau darurat bencana nasional adalah BNPB, karena sudah ada badannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi kalau darurat kesehatan masyarakat, ya leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Oke lah, dua-duanya berjalan. Nah ternyata ada institusi yang lebih powerful lagi, institusi ketiga, yaitu Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi yang didasarkan pada Perpres nomor 82 kalau tidak salah tahun 2020. Yang saya pernah singgung bahwa Perpres itu keliru sesungguhnya. Dan sehari-hari kepalanya, pengurus hariannya, ketua hariannya adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Jadi sobat daerah sekalian, justru sekarang tidak jelas bagaimana governance penanganan COVID-19 itu. Apakah kita masih pakai perspektif kedaruratan kesehatan, ataukah kita masih pakai perspektif bencana nasional, ataukah kita menggunakan satuan tugas lain yang di luar dua statement darurat tersebut, yaitu komite yang dibentuk presiden, yang ketua hariannya atau pengurus hariannya atau pelaksana hariannya adalah Erick Thohir. Jadi itu persoalannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan governance penerapan PSBB itu kan sudah ada payung hukumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang itu memberikan pilihan. Bisa karantina rumah, bisa karantina rumah sakit, bisa karantina wilayah. Bisa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rupanya Anies Baswedan dan pemerintah pusat memang hanya mengizinkan PSBB karena memang PP-nya hanya mengatur PSBB. Jadi tidak ada pilihan lockdown, karantina. Pilihannya hanyalah pembatasan sosial berskala besar. Tapi dalam PSBB tersebut memang ada memungkinkan tindakan-tindakan untuk meliburkan sekolah dan kerja. Dan juga mengatur bagaimana pelaksanaan ibadah. Memang ada legitimasi seperti itu. Tapi bukan totally lockdown, orang hanya stay di rumah saja. Tidak begitu. Dan juga tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan makan, baik manusia maupun hewan ternak, kalau dilakukan lockdown alias stay di rumah saja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau mengusulkan PSBB lagi, apakah masih ke Menteri Kesehatan sebagai leading sektornya? Sementara sekarang ada birokrasi baru yang dipimpin oleh Erick Thohir atau Doni Monardo, bawahan langsungnya. Dari situ saja kan kelihatan kekacauan
yang namanya penanganan COVID-19 ini. Birokrasinya tidak jelas. Antara statement darurat kesehatan masyarakat, darurat bencana nasional, dengan tim yang dibentuk itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Tim itu dasarnya hanya perpres saja. Sementara leading sektor kepala BNPB dan kemudian juga Menteri Kesehatan ini didasarkan kepada undang-undang, yaitu undang-undang tentang penanggulangan bencana dan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi jangan salahkan kalau pemerintah daerah pun kacau dalam pengambilan kebijakan. Harusnya memang izin dulu ke Menteri Kesehatan. Tapi jangan lupa Sobat Hera sekalian, DKI sudah pernah menerapkan PSBB. Nah persoalannya, apakah ketika mau menerapkan PSBB lagi, harus izin kembali atau enggak? Apakah izin itu hanya cukup pertama saja? Ya menurut saya cukup pertama saja lah, jangan bolak-balik izinnya. Karena kondisinya yang penting faktual. Tindakan bisa dilakukan, bisa diambil. Tapi bagaimana kalau pemerintah pusat tidak setuju? Kalau pemerintah pusat tidak setuju, maka pemerintah pusat boleh memveto keputusan daerah tersebut. Karena menurut undang-undang, yang berhak untuk menetapkan status PSBB itu adalah menteri sesungguhnya. Tapi kan undang-undang itu tidak berpikir bahwa yang namanya pembatasan sosial berskala besar itu akan berlaku di seluruh Indonesia, hampir di semua daerah, sehingga tugas itu didelegasikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota karena memang wilayahnya tersebar luas dan tidak mungkin dihandle oleh Kementerian Kesehatan saja. Jadi ini adalah konsekuensi dari sebuah kondisi yang kita tidak pikirkan sama sekali. Kita berpikir yang namanya pandemi itu di 1-2 tempat, lalu kemudian kita bisa mengisolir tempat itu, melakukan karantina atau PSBB, tapi ternyata COVID-19 ini meluas hampir di semua daerah di seluruh Indonesia. Sehingga ada birokrasi dalam penerapan PSBB-nya dari menteri, kemudian turun yang namanya peraturan menteri, lalu dari peraturan menteri kemudian dijawantakan ke bawah, mungkin peraturan gubernur atau peraturan wali kota, dan penerapan PSBB itu harus izin pusat. Nah, pusat sudah pernah mengizinkan DKI, tetapi apakah kemudian itu pun terlambat pusat sesungguhnya. Karena Gubernur Anies sudah ingin menerapkan semacam lockdown atau semacam PSBB itu atau menutup wilayah, tapi pada waktu itu tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Nah sekarang kalau pemerintah pusat ingin memvetonya, ya pemerintah pusat masih punya kekuasaan atau kewenangan untuk itu. Tapi kita harus melihat kondisi objektifnya, jangan hanya main kekuasaan. Nah, kalau memang main kekuasaan, ya jatuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi mungkin bisa juga diselesaikan di sana. Tapi menurut saya Sobat Era sekalian, dengan komunikasi formal dan informal, mudah-mudahan penerapan itu sudah sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Kalau tidak, bisa dibatalkan. Kalau Anies misalnya tidak terima, ya bisa memperkarakan ini ke jalur Mahkamah Konstitusi atau pengadilan biasa. Nanti kita lihat. Bukan berarti kemudian kalau ini diperkarakan di pengadilan kemudian seolah-olah terjadi pertengkaran yang luar biasa. Tidak, justru pengadilan itu tempat untuk mencari hal yang adil, yang proporsional. Ya, Sobat Hera sekalian, yang penting adalah mudah-mudahan PSBB total ini menjadi jawaban, walaupun saya tidak yakin juga ya. Sepertinya pembesar-pembesar negeri ini harus urun rembuk dan mengambil langkah yang sinergis, yang jelas, yang memberikan skenario yang tegas terhadap penanganan COVID-19. Jangan sampai kemudian masing-masing menteri, masing-masing gubernur, bupati, wali kota malah berimajinasi sendiri-sendiri saja. Bahkan ada disharmoni atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena bukan tidak mungkin, keluhan-keluhan itu seperti itu ada juga. Masing-masing bupati, wali kota misalnya melakukan koordinasi sendiri dia. Tidak dikoordinasi oleh pemerintah pusat. Karena ya begitu banyaknya urusan barangkali. Apalagi saya pernah mengkritik
Mau menerapkan PSBB kok izin dulu Menteri Kesehatan, lama birokrasinya, sudah banyak korban baru kemudian turun izinnya. Jadi apa yang dilakukan Anies Baswedan bisa kita pahami karena harus bertindak dulu. Tapi kalau kemudian ingin dibatalkan, ya silahkan saja menurut saya. Tapi Sobat Era sekalian, menyatakan menonaktifkan gubernur hanya karena hal seperti itu, wah itu terlalu berlebihan. Karena kalau tindakan-tindakan administratif seperti ini yang bisa dianggap keliru, itu bisa dibatalkan tindakan administratifnya. Tidak bisa main kekuasaan memberhentikan gubernur tanpa sebab musabab ya. Kecuali tadi yang saya katakan ada proses impeachment, pemakzulan, pemberhentian, yaitu DPRD DKI, lalu kemudian ke Mahkamah Agung. Tapi alasannya juga harus jelas. Yang kedua adalah kalau yang bersangkutan divonis bersalah oleh pengadilan, barulah bisa dinonaktifkan. Atau kalau misalnya yang bersangkutan kampanye dalam pemilihan, nah barulah bisa dinonaktifkan ya, berhenti sementara ya. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan jelas duduk persoalannya dan mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah walaupun tampak tidak ada koordinasi yang baik itu akan membawa negeri ini makin baik sehingga kita bisa keluar dari COVID-19 ini yang sudah mendera kita selama bukan hampir lagi, sudah setengah tahun ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sudah lebih dari 6 bulan. Dan mudah-mudahan kita terus tahan dan bertahan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.